Dan berusaha untuk mengetahui bagaimana aturan ataupun langkah selanjutnya yang dilakukan oleh otoritas setempat atas kebakaran sumur minyak di Blora. Kita telah terhubung secara virtual dengan Bapak Arif Rohman, Bupati Blora. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore, Mas. Baik, dengan saya di sini, Pak Arif, saya izin langsung mengonfirmasi saja. Jadi seperti apa sebetulnya yang terjadi di sana, di Blora? Ini minyak-minyak yang terbakar, ini punya siapa dan apakah ini sudah sesuai ketentuan oleh otoritas setempat atau seperti apa sebenarnya, Pak Bupati? Ya, terima kasih. Jadi meneruskan tadi yang disampaikan dari Jubir Kementerian SDM, Bang, ya, bahwa sekarang ini kita sebenarnya menindaklanjuti Permen 14 itu sedang inventarisir sumur-sumur masyarakat yang ada di Blora. Dari hasil rapat kami terakhir kemarin, ada sekitar 4.000-an sumur ya, yang mana nanti dinaungi dari koperasi, BUMD maupun UMKM. Nah, ketika masih proses pendataan inventarisir ini, ternyata ada masyarakat yang memanfaatkan situasi ini, mereka melakukan eksplorasi secara ilegal. Nah, oleh karena itu, kami kemarin dengan Forkopimda sudah ke lokasi, kami minta aparat dalam hal ini kepolisian untuk bisa menutup terhadap sumur-sumur yang belum berizin tersebut. Jadi kami juga minta ada penegakan biar ini menjadi momentum bagi kita untuk penataan ke depan biar sesuai dengan regulasi atau aturan yang dibuat oleh Kementerian SDM. Pak Bupati, ada sekitar 4.000-an sumur minyak di sana begitu ya. Artinya yang terbakar ini di luar dari izin, maksudnya tidak ilegal begitu ya? Iya, betul. Ini kan mereka masih proses mengajukan izin bahwa sesuai regulasinya, Bupati nanti menerbitkan rekomendasi untuk diajukan ke Gubernur, Gubernur nanti mengajukan ke Kementerian SDM. Tahapan selanjutnya tentunya nanti ada dari Kementerian SDM dengan SKK Migas, dengan K3S dalam hal ini Pertamina untuk bisa berkoordinasi melegalkan sumur-sumur masyarakat yang ada sekarang ini. Seperti di Gandu sendiri ada datanya sekitar 60 sumur. Yang mana ini statusnya masih dalam proses untuk dilegalkan. Jadi sekarang ini sebenarnya mereka belum boleh untuk berproses atau memproses sumur yang ada ini. Apalagi kita lihat yang terjadi ini lokasinya di tengah-tengah rumah penduduk. Tentunya ini sangat membahayakan. Jadi kami juga berduka juga, Mas, karena akibat peristiwa ini 4 warga kami meninggal. Nah, sehingga kita ingin kejadian ini tidak terulang lagi. Makanya harus masyarakat saya himbau untuk bisa mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Bupati, jadi sudah ada total 4 warga Bapak yang meninggal begitu ya? Informasi terakhir yang kami dapatkan 3. Iya, kemarin 3, terus hari ini saya mendapatkan informasi anak-anak yang masih bayi yang di rumah sakit di Jogja, di Sarjito meninggal juga. Kami tentunya atas nama pemerintah menyampaikan bela sungkawa dan tentunya kami nanti akan memberikan santunan untuk yang korban meninggal dan juga kami kemarin sudah ke lokasi memberikan bantuan untuk rumah-rumah yang terbakar. Ini juga nanti akan kita berikan bantuan juga. Baik, Pak Bupati, lantas bagaimana proses pemadaman hingga saat ini? Penanganannya seperti apa? Sudah 3 hari begitu ya, upaya-upaya apa yang sedang dilakukan saat ini? Ya, kami berencana nanti malam akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Para pakar kita kumpulkan, baik dari PPSD Migas, dari PMAK Migas, dari SKK Migas kita undang juga, dan juga nanti Pertamina. Ini menurut informasi yang kami terima, ini menunggu gasnya biar turun dulu. Nah, nanti berbagai teknik ini akan kita coba, kita akan datangkan pakar untuk sekarang yang penting kita lokalisir dulu lokasi ini agar tidak tidak berimbas ke rumah-rumah penduduk yang lain. Sudah dilokalisir, diberikan semacam tanggul agar api ini bisa dilokalisir. Pak Bupati, ini kebakaran sumur yang terjadi ini karena kesalahan penanganan tidak sesuai dengan SOP, karena tadi Anda menyebut juga ilegal, atau seperti apa? Kenapa kemudian bisa terbakar dan menimbulkan korban jiwa? Jadi ini tentunya
tidak sesuai SOP ya, karena alat yang dipakai ini alat yang sederhana yang biasa untuk ngebor air itu. Ini kemarin itu infonya ada apa istilahnya ketika dibor tiba-tiba minyaknya bercampur air ini keluar, sehingga masyarakat ini memakai alat sederhana, pakai timba. Nah, kebetulan di situ ada ibu-ibu sama anak-anak di lokasi tersebut. Entah itu ada percikan gas atau apa, nanti lebih lanjut soal penyebab kejadian ini dari lapor Polda akan turun tangan untuk meneliti apa yang menyebabkan kebakaran di lokasi tersebut. Baik. Pak Bupati, ini masih akan ada pertemuan begitu ya dengan Kementerian SDM nanti malam begitu, sambil menunggu juga gas yang masih keluar dari sumur. Apakah ada estimasi Pak Bupati ini butuh berapa lama lagi sehingga sumur ini bisa dikendalikan? Misalnya gasnya akan berkurang di beberapa hari ke depan. Sudah ada kajian soal ini? Ya, nanti lebih jelasnya kita nanti malam akan rapat untuk yang sudah di lokasi, tim teknis nanti akan melaporkan hasil penanganan sampai sore ini nanti seperti apa. Terus kemudian nanti dari rapat nanti malam akan kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Yang pasti dari Kementerian SDM, dari Pak Gubernur, dari SKK Migas, dari kepolisian juga ikut mengawal dari kejadian ini agar target kita api ini semoga dengan teknik atau teknologi yang dimiliki dari SDM, dari SKK Migas maupun dari Pertamina nanti bisa mengatasi agar ini bisa dipadamkan dulu. Pak Bupati, adakah pihak-pihak luar yang terlibat dalam aktivitas sumur minyak ilegal ini di luar dari warga masyarakat sekitar? Adakah misalnya investor yang secara ilegal melakukan penambangan di sumur minyak yang terbakar itu? Info sementara yang kami terima memang ada oknum investor yang istilahnya masuk ke lokasi untuk istilahnya warga diajak atau dipengaruhi untuk kaitannya eksplorasi ini. Nah, ini nanti lebih jelasnya dari kepolisian akan menyelidiki ini. Yang pasti kami dari Pemkab minta agar pada pihak kepolisian untuk menutup sumur-sumur yang lain yang ada di lokasi tersebut untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tapi sudah adakah informasi sudah berapa lama sumur-sumur ilegal ini atau penambang-penambang ilegal ini melakukan aksinya di sana, di kampung itu, Pak Bupati? Belum lama, baru mingguan. Oh, baru mingguan. Baik. Pak Bupati, lantas para warga seperti ini kondisinya bagaimana? Mereka ada yang mengungsi kabarnya atau seperti apa kondisi para warga sekitar? Jadi yang digambar itu, ini yang di hutan itu adalah hewan-hewan dari penduduk, seperti sapi dan lain-lain. Kalau untuk penduduknya sendiri, kami dengan pihak desa sudah berkoordinasi, ditampung di rumah saudara-saudara mereka, dan kita dengan Dinsos, Kementerian Sosial juga sudah turun untuk memberikan bantuan makan, kita masakkan dengan Polres, poluan-poluan kita kerahkan, sehingga untuk kebutuhan makan para pengungsi ini insya Allah cukup. Dan untuk mereka tinggalnya rata-rata di rumah saudara, di rumah penduduk yang lain. Sementara yang hewan-hewan ini memang ditaruh di samping kampung yang ada memang ini daerah hutan ya. Jadi memang dikelilingi oleh hutan ini. Baik, upaya-upaya penanganan sudah dilakukan ya Pak Bupati, kemudian juga tadi pemadaman ini masih akan dilakukan koordinasi nanti malam. Terima kasih, kita harapkan ini semua lancar Pak Bupati agar api bisa segera padam. Terima kasih Pak Bupati Aris Rohman, Bupati Blora. Selamat sore.